Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime ini cuy, udah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Saikyo no Shiensoku wa Jutsushi Deru Ore Wasekai. Anime ini mengisahkan tentang perjalanan Noel, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seeker seperti kakeknya yang terkenal karena keberanian dan jasanya melawan binatang buas dari abyss. Namun Noel mendapati dirinya hanya memiliki kemampuan talker yang dianggap tidak berguna dalam pertarungan. Tak perlu berlama-lama lagi cuy, langsung saja kita tonton alurnya sampai tuntas. Seperti biasa dong, sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Abyss tercipta berkat terkumpulnya daya sihir di suatu benua. Abyss terhubung dengan dunia iblis, yaitu Void. Makin dalam koneksinya, makin kuat pula base yang muncul. Di malam itu, kedalaman Abyss yang muncul di kampung halaman Noel berlevel 12. Ini adalah kedalaman yang mampu memanggil base terkuat yang disebut sebagai Lord. Saat ini Noel dan keluarganya sedang berada di rubahan. Di sekeliling mereka sudah ada monster yang ingin menghabisinya. Kakeknya yang disebut sebagai Overdeath ingin melawan iblis itu hingga bantuan datang. Tapi Noel tidak tahu kapan bantuan itu juga akan datang, dan dia melarang kakeknya pergi. Kakeknya berkata untuk tidak meremehkannya karena dia akan bertaruh nyawa untuk melindungi Noel. Akhirnya sang kakek pun pergi keluar rumah. Di sana sudah banyak iblis yang menunggu. Dia melawan semua para iblis yang ada. Sementara itu, Noel masih saja ketakutan di dalam rumah. Dia takut kakeknya meninggal. Ketika semuanya sudah tidak ada suara, Noel pun keluar dan tidak ada siapapun di sana. Namun dia melihat kakeknya sudah dalam keadaan yang sekarat. Kakek Noel bertanya apakah Noel tetap mau berjalan di jalan yang sama dengan tua bangka ini. Dengan bangga, Noel berkata bahwa dia akan menjadi seeker. Mendengar hal itu, kakeknya berpesan agar Noel menjadi seeker yang tidak terkalahkan. Setelah berkata seperti itu, kakeknya pun menghembuskan nafas terakhirnya. 2 tahun berlalu sejak peristiwa itu, dia menepati janji dengan kakeknya dan menjadi seeker. Dia dan teman-temannya berjuang untuk melawan iblis. Saat ini pekerjaan Noel dikenal sebagai yang terlemah, yaitu seorang jubir alias juru bicara. Dia kali ini menghadapi laser vampir kelas bawah yang tidak bisa menggunakan sihir. Sebagai gantinya, si ratu bisa bereproduksi dengan kecepatan tinggi dan mampu melahirkan keturunan tanpa batas. Makhluk ini tidak akan mati kecuali kepalanya dipenggal. Kalau mereka melenyapkan keturunannya sebelum berhadapan dengan tubuh asli, peluang sukses mereka akan meningkat. Mereka yang peringkat C bisa mengambil misi peringkat B juga karena kemampuan dan arahan dari Noel. Si paling juru bicara adalah pekerjaan yang terkhusus sebagai peran pendukung. Dia bisa meningkatkan kekuatan tempur kelompok dengan kalimat. Namun kemampuan bertarungnya ada di kelas terburuk dan hanya bisa bertarung dengan mengandalkan rekan. Dengan memberikan perintah pada anggota kelompok, kekuatan mereka akan meningkat sebanyak 25%. Akhirnya satu persatu anggota bisa menghadapi monster itu. Tubuh asli dan monster itu yang harus diserang. Mereka semua berhasil menyerang tubuh asli. Asalkan tubuh aslinya dikalahkan, semua pergerakan keturunannya akan berhenti. Misi ini akhirnya telah selesai. Noel kembali mengingat perkataan kakeknya yang mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan mendiang ibunya. Dia punya bakat terpendam menjadi seeker seperti milik ibunya. Mau jadi juru bicara, kakeknya akan mendidiknya juga sebagai yang terkuat.
Noel percaya dia akan menjadi seperti kakeknya dan dia akan menjadi seeker terkuat yang mampu melampaui Overdeath. Kesejahteraan wilayah ini disebabkan oleh peradaban sihir. Dibandingkan negara lain, Abyss lebih sering muncul di wilayah ini. Maka dari itulah seeker yang menyucikan kota dari Abyss dan memburu para iblis menjadi sosok yang dikagumi oleh rakyat. Ketika mereka semua sedang makan bersama, tiba-tiba saja Noel dan Walter bertengkar. Namun pemimpin menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Di tempat seperti ini tidak baik membuat kekacauan. Lalu mereka mulai membicarakan tentang anggaran kelompok seperti pembiayaan, administrasi kelompok, reputasi perlengkapan, dan potongan klan. Meskipun misinya sangat sulit, namun anggaran kelompok mereka ini jelas meningkat. Mereka bisa mengumpulkan lebih banyak uang kalau dapat misi yang lebih besar lagi. Berbeda klan yang dapat misi dari negara, mereka cuma pihak ketiga. Noel akhirnya berniat membuat klan dengan anggaran yang tersedia. Kalau digabungkan dengan imbalan kali ini, totalnya sungguh fantastis. Tetapi mereka harus membayar 20 juta pada negara untuk mendirikan klan. Untungnya 7,2 juta rupiahnya biar Noel yang akan tanggung. Syarat mendirikan klan adalah punya bangunan untuk beroperasi. Kalau mereka tidak mendirikan klan, maka mereka akan jadi pemula selamanya. Dan selama menjadi seeker, Noel terus mempelajari soal klan. Dia punya semua pengetahuan yang diperlukan. Menurut Noel, negara menimbulkan banyak seeker. Mereka ingin banyak rakyat bermimpi menjadi seeker. Dia yang hebat dianggap sebagai idola sekaligus pahlawan. Ini adalah wujud klan yang sukses. Negara akan mengirimkan banyak misi karena mereka berpenampilan menarik. Noel mengajak teman-temannya untuk segera membentuk klan. Walter juga ingin mendapatkan status pahlawan, uang, dan karena apa salahnya juga mendapatkan semua itu. Noel berkata lagi bahwa dia ingin mendirikan klan. Jika mereka tidak setuju, maka kembalikan saja uangnya yang dianggarkan dan dia akan keluar dari kelompok. Sebelumnya Noel pernah berkata bahwa dia memiliki mimpi. Mimpi untuk menjadi seeker yang melampaui Overdeath. Akhirnya teman-teman Noel pun setuju untuk membentuk klan bersama. Saat ini mereka akan istirahat terlebih dulu baru memikirkannya lagi besok lusa. Hal ini karena rasa lelah dan mabuk yang masih mereka rasakan. Noel sangat senang teman-temannya setuju akan usulan untuk membuat sebuah klan bersama. Namun ada hal yang gawat. Keesokan paginya, Walter mengatakan kepada Noel kalau Liot dan Tanya telah berkhianat. Keduanya pergi begitu saja meninggalkan mereka dan hanya menyisahkan surat. Ternyata Lord gagal dalam investasi dan hutangnya pun menumpuk. Jadi dia menggelapkan dana kelompok sebesar 1.280.000. Tentunya untuk membayar hutang dan kabur ke kota sebelum ketahuan oleh mereka. Lihat keluar dengan Tanya kemarin malam sebelum jam 8. Jadi mereka pergi dari kota tepat sebelum gerbang ditutup. Sekarang sudah jam 9.30, setengah hari lebih sudah berlalu. Harusnya surat ini ditemukan setelah makan siang. Jadi mereka memang mengulur waktu. Mereka tidak akan pakai kuda, karena jejaknya bisa diikuti. Mereka berdua memilih kabur. Ini adalah pengkhianatan yang tidak bisa disangka. Meskipun Walter dan Noel menang, uang mereka tidak akan kembali dan usaha mereka menjadi sia-sia. Noel akan membalas perbuatan mereka 2 kali lipat. Saat ini Noel dan juga Walter sedang pergi keluar dan ingin mencari Tanya dan juga Liot. Walter memang bodoh tapi masih ada gunanya. Dia adalah pejuang yang kuat. Dengan kata lain, Noel menyuruh Walter untuk menyerahkan soal berpikir kepadanya. Dia memberitahu semua seeker bahwa anggota mereka, yaitu Liot dan Tanya, kabur. Mereka menggelapkan dana kelompok lalu kabur dari kota. Noel ingin mereka mencari dan menangkap mereka hidup-hidup. Imbalan yang bakal diberikan sekitar 2 juta. Lalu ada satu kelompok yang menerima misi ini, yaitu Lightning Bite. Dia akan menerima misi tersebut. Noel menjelaskan bahwa mereka pergi semalam tepat sebelum gerbang ditutup. Semua orang segera menerima misi itu.
Dan tiba-tiba saja ada orang tua yang mengetahui keberadaan Elliot dan Tanya. Pria itu mengatakan bahwa mereka berdua pergi ke desa Carrot. Pria itu awalnya meminta imbalan 2 juta. Tapi Noel mengatakan dia hanya akan memberikannya 1 juta saja. Noel tahu pria itu akan mengambil segala pekerjaan yang ada untuk tetap hidup karena dia sudah cukup tua. Akhirnya dengan berat hati, pria itu pun menerima tawaran dari Noel. Noel menyuruh Walter untuk ikut dengan mereka dan dia akan mengurus sesuatu terlebih dahulu. Noel benar-benar bisa melawan mereka tanpa belas kasih sedikit pun. Menurut Noel, orang-orang ini mudah kehilangan harapan. Dan dia akan terus pada prinsipnya untuk membalas semua orang yang melukainya tanpa belas kasihan sedikit pun. Di sisi lain, Elliot dan Tanya yang sudah tiba di desa ingin beristirahat. Mereka pengen melanjutkan perjalanan besok pagi saja. Namun Noel dan Walter sudah tiba di belakang mereka dan Walter pun langsung bertanya, mengapa mereka berkhianat? Lalu Lloyd pun mengatakan bahwa dia sudah memakai uang kelompok untuk main judi. Elliot mengatakan bahwa sangat berat menjadi pemimpin dan dia tidak memakai dana kelompok karena ingin. Tanpa sadar hutangnya terus menumpuk dan tidak bisa apa-apa lagi. Noel terlihat sangat marah dan menyuruhnya untuk jangan bicara seenaknya. Padahal dia sendiri yang bilang mau jadi pemimpin. Noel tidak akan menerima permintaan maafnya dan dia akan menentangnya. Noel terus memukul Elliot hingga berdarah. Dia terus memarahinya karena dia yang salah tapi malah menyalahkan orang lain. Tanya berusaha keras untuk meminta maaf kepada Noel. Tapi Noel sama sekali tidak peduli meskipun dia adalah seorang wanita. Menggunakan kemampuan yang diberikan pada orang lain akan beruntung. Namun kalau ada kriminal yang menggelapkan dana kelompok, maka pelaku disuruh untuk mengakui kejahatannya dan mereka berdua akan masuk penjara. Hukuman untuk menggelapkan dana dalam kejahatan adalah dipenjara selama 10 tahun. Kemudian pria tua yang memberikan informasi membuat Noel marah karena dia tidak sabar ingin mendapatkan uang. Jadi Noel memberikan pukulan di dadanya. Pukulan ini bisa menghentikan jantung untuk sementara waktu. Ini adalah teknik yang bisa menjadi kekuatan pelindung bagi Noel. Kakeknya tidak mau Noel mati begitu saja. Akhirnya ada seseorang yang datang untuk membeli budak. Dia ini adalah organisasi kaya di desa ini. Noel akan menjual Tanya dan Elliot seharga 15 juta kepadanya. Awalnya orang itu menolak. Namun dengan negosiasi yang bagus, dia menerima tawaran Noel. Noel benar-benar tidak peduli dengan teman-temannya dahulu. Dia juga tidak peduli dengan julukan iblis yang melekat pada dirinya. Dia akan menggunakan panggilan iblis itu dan menjadi yang terkuat di dunia. Namun berbeda dengan Noel, kejadian ini malah membuat Walter sangat lemah. Dia tidak bisa melupakan teman-temannya begitu saja. Walter akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi seeker. Padahal Noel mengatakan di industri ini pergantian anggota adalah hal yang sangat wajar. Justru ini menjadi kesempatan buat mereka yang menjadi kelompok pemula yang terhebat dan terkuat di desa ini. Walter sangat kagum dengan kekuatan Noel. Noel dengan mudahnya mengatakan bahwa mental Walter lemah dan dia juga bodoh. Tapi Walter adalah pejuang yang hebat dan dia tahu kekuatannya lebih dari siapapun. Noel mencoba untuk membuat Walter membangun kelompok ini kembali karena dia sangat membutuhkannya. Tapi Walter meminta maaf karena dia mau berhenti menjadi seeker. Menurutnya semua sudah selesai, jadi dia akan pulang. Walter meminta agar Noel menjaga dirinya sendiri. Walter tidak tahu Noel punya hati atau tidak. Dia juga menyebutkan bahwa orang yang benar-benar disukai Tanya adalah Noel. Namun hal yang Noel incar sangat berbeda. Dia tidak butuh pacar atau tempat untuk bersandar. Noel hanya ingin bertambah kuat dan itulah yang membuat Noel paling spesial di antara mereka semua.
Walter mengatakan Noel adalah teman terbaik dan juga sahabat yang terbaik baginya. Dia meminum pemberian Noel dengan air mata di pipinya. Saat ini Noel harus memulai kembali kelompoknya dari nol. Menurutnya ular memang harus hidup dan berganti kulit untuk bisa bertambah jadi makin kuat. Dia akan membuat kelompok ini kembali bangkit dari awal. Saat sedang di bar dan ingin mewawancarai anggota baru, Noel sangat kaget karena dia belum mendapatkan anggota yang dia inginkan. Namun tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang bernama Alma, dan dia ini terlihat sangat kuat karena berhasil mengalahkan anggota Wolf dengan sangat cepat. Alma juga menyebutkan bahwa dia ini adalah cucu dari legendaris yang pernah bertarung dengan kakek Noel, yaitu Overdead. Dia penasaran dengan cucu Overdead, makanya mendaftar menjadi anggota. Melihat kemampuan Alma, akhirnya Noel menerimanya menjadi anggota. Saat ini Alma dan juga Noel sedang berjalan di atas kota. Di sana Alma mengatakan bahwa kakeknya berpesan jangan pernah melawan Overdead karena mereka itu sangat kuat. Dia juga mengatakan bahwa matanya Noel ini sangat mirip dengan kakeknya, yaitu Overdead. Alma juga sangat percaya diri karena dia belum mencapai peringkat B, tapi semua syarat sudah dia penuhi dengan baik. Lalu Noel bertanya, mengapa dia tidak bergabung ke pembunuh padahal dia itu sekuat ini? Awalnya begitulah rencana yang ingin Alma lakukan. Tapi saat ujian dia malah melawan orang yang lemah. Sayangnya dia tidak akan lolos ujian untuk masuk kultus assassin padahal kemampuannya sangat hebat. Tetapi mereka bilang kalau dia tidak cocok. Pemimpin baru bilang kultus bakal dibangun ulang, jadi mereka tidak butuh assassin tipe lama. Sampai sekarang kultus assassin adalah organisasi yang rahasia. Namun mereka bakal segera mengabdi di bawah kekaisaran mereka. Jadi organisasi resmi pemerintah dan mereka bakal lebih banyak mengumpulkan informasi daripada membunuh. Pemimpin yang baru bilang ini adalah demi masa depan kultus. Noel juga mulai bertanya-tanya tentang buffer yang merupakan pekerjaan pendukung. Namun Alma tidak tahu banyak. Dia cuma tahu kalau pekerjaan itu sebagai ganti daya tempur mereka yang lemah. Mereka punya kemampuan pendukung yang kuat yang bisa memperkuat rekan satu timnya. Namun tugasnya bukan cuma memberi buff saja. Pada dasarnya buff itu punya berbagai efek. Contohnya dia punya kemampuan juru bicara bernama Azul Command. Kekuatannya pun cukup untuk mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Namun kalau penggunaannya salah, kelompok bisa tersapu habis. Makanya buffer harus memahami situasi sebelum memberi perintah optimal sesuai kemampuan tiap rekan. Memahami dan mengatur situasi kondisi pertempuran itulah tugas sesungguhnya dari buffer. Hanya bicara saja tidak akan bisa memperkuat dirinya dari pekerjaan yang mustahil ini untuk bertahan sendirian. Kalau tidak bisa, dia sudah mati sejak lama. Lantas Noel pun akan meminta Alma untuk menangkap si monster. Saat ini, monster adalah hewan dan tumbuhan yang bermutasi karena efek dari Abyss. Meski nggak sekuat Abyss, mereka tetap berbahaya. Memburu mereka juga adalah salah satu tugas Noel dan kawan-kawan. Salah satu monster berbentuk kelinci yang punya tanduk, mereka sangat agresif dan suka bertarung. Kalau tertipu penampilan luarnya saja, Alma bisa jadi sate tuh cuy. Seeker menangkap mereka buat percobaan. Alma akan menangkap killer rabbit setelah diberikan buff. Bagaimana kalau kekuatannya yang kuat itu diperkuat lagi oleh buff? Bisa memanfaatkan buff atau tidak, semuanya tergantung dari Alma. Dia akan mendapat buff kalau pekerjaannya kuat, berarti Alma punya kemampuan Excel skill yang membuat kecepatannya jadi 2 kali lipat. Alma mengatakan bisa menumpuknya menjadi sampai 5 kali dan bisa langsung menguasainya. Sejak awal, harus berlatih keras agar tubuhnya bisa menyesuaikan kecepatan itu. Kalau tidak, ototnya bisa putus dan tulangnya bisa patah. Ini adalah percobaan untuk mengukur kemampuan adaptasi milik Alma. Kegiatan mereka bakal ditentukan lewat hasil dari percobaan ini. Bahkan rekannya dulu butuh waktu setengah bulan buat membiasakan diri. Alma menyuruh Noel untuk tidak perlu khawatir karena dia pasti akan berhasil.
Dia sangat percaya diri karena ada beberapa killer tapi di sekitarnya sini. Ayo mulai percobaannya. Dia merasakan kekuatan yang berat-berat dari tubuhnya selama mengikuti Noel. Seluruh kemampuan bakal meningkat. Peningkatan 5 kali bakal terasa seperti 6 atau lebih kalau bisa menangkap seekor atau lebih dalam 10 detik. Maka Alma akan dinyatakan lulus. Dan akhirnya Alma berusaha keras untuk menangkap killer rabbit itu. Alma berhasil mendapatkan 13 ekor. Tidak disangka ternyata dia bisa beradaptasi sebaik ini terhadap buff yang diberikan. Jadi ini yang namanya jenius dari lahir. Kalau hasilnya begini, Alma tidak perlu latihan lagi. Akhirnya Noel akan langsung mengambil misi sebagai kelompok. Dan ini adalah misi yang pertama bagi Alma. Mereka dapat permintaan dari desa yang dulu pernah dibantu, yaitu mengalahkan kawanan begal yang muncul di luar perbatasan dari desa Min. Misi pertama kelompok mereka yang baru ini adalah memburu begal. Ini pertama kalinya Alma naik kereta dan rasanya sangat asyik. Tetapi asik-asiknya itu cuma pas awal aja cuy. Perjalanan menuju desa Mins itu sangat panjang dan juga melelahkan. Selagi menghabiskan waktu, akan dia jelaskan seperti apa pekerjaan seeker. Mereka memiliki banyak tipe pekerjaan, tidak terbatas yaitu membasmi dan membantai monster. Setelah itu, melacak dan menangkap penjahat, mencari harta karun, dan ada juga yang menjelajah reruntuhan kuno. Misi ini seperti pemburuan begal maksudnya. Harusnya tugas tuan tanah, namun respon mereka sangat lambat. Klien mereka cuma petani yang miskin, jangan harap imbalannya akan tinggi. Tapi ini adalah misi yang tepat untuk menguji kemampuan. Mereka bakal membasmi orang jahat yang menyiksa warga desa. Menurut Alma sangat bagus. Saat ini mereka berdua sedang mencari penginapan. Tapi seluruh penginapan sudah habis, meski makanannya parah, kamarnya oke juga. Mereka cuma dapat satu kamar, jadi Alma yang tidur di kasur dan Noel akan tidur di lantai. Noel masih memikirkan perkataan Alma untuk membuat tubuh ideal yang dibutuhkan latihan yang luar biasa. Namun sekeras apapun dia mencoba berlatih, Noel tidak akan bisa mengalahkan lini depan. Tentunya kerja keras tidak akan bisa mengalahkan bakat bawaan lahir. Saat ini Noel sudah bertemu dengan Pak Kades. Dia bertanya di mana anggota lainnya. Noel mengatakan mereka keluar tempo hari dan anggota mereka sekarang cuma dia dan Alma saja. Tapi tenang saja, kelompok bandit itu akan dibasmi sebelum matahari terbenam. Lalu mereka masuk ke dalam rumah Pak Kades. Noel akan menanyakan soal surat permintaan itu berdasarkan surat. Jumlah banyaknya sekitar 20 orang. Desa sebelah sudah kena dampaknya dan ada korban jiwa, bukan cuma merampas harta, tapi mereka juga menculik para gadis desa. Kabarnya mereka berpengalaman, tapi sudah ada pijakan lokasi dan saat ini mereka ada di tebing hutan bagian timur. Informasi itu cukup bagi Noel dan Alma. Lalu Noel membahas soal upahnya. Seperti yang dibilang sebelumnya, 200.000 sebagai uang muka dan 300.000 ketika mereka selesai. Jadi totalnya ada 500.000. Anak dari kepala desa mendekati Noel dan dia menyemangati Noel untuk bisa membasmi para bandit itu. Ibunya akan memasak hidangan enak sambil menunggu kepulangan dari Noel. Alma mengejek Noel yang punya muka polos, tetapi nyatanya banyak sekali anak kecil yang mau dia rayu. Namun ketika Noel sudah berada di tempat, jumlah bandit itu lebih dari 20 orang dan kalau jumlahnya sebanyak ini, mereka mungkin bukan pengelana. Dan ternyata bos bandit itu Noel kenal, namanya adalah Gordon dan kepalanya dihadiahi 2 juta. Kelasnya scout peringkat B sekaligus seorang bandit. Akhirnya Alma berhasil untuk mengalahkan semua bandit itu. Noel juga akan menuju ke tempatnya dan memakai granat kilat. Lalu mereka pun kembali ke rumah kepala desa dan memberikan kepala dari bos bandit. Namun sebelum pulang, kepala desa menginginkan mereka untuk makan hidangan yang sudah disediakan. Semua orang dewasa bisa jadi seeker dan anak kepala desa hanya perlu mendaftar. Setelah itu, dia harus masuk akademi buat belajar gratis. Karena subsidi pemerintah buat jadi lini depan butuh 2 tahun, sementara di lini belakang 1 tahun, berarti dia harus belajar 2 tahun lagi.
Tapi dia hidup di ibu kota akan beda cerita karena harus menyiapkan sendiri dan dia butuh tabungan sebelum masuk akademi. Cara ini dapat membantunya untuk mendapatkan pengalaman. Dia juga bisa menjadi support karena bisa dapat uang. Kalau mendaftar jadi support, dia bisa melihat pertarungan profesional secara langsung. Anak kepala desa ingin masuk ke kelompok Noel. Jika dia jadi seeker yang kuat, Noel mengatakan kalau dia benar-benar jadi seeker yang kuat dan mereka bisa bertarung bersama. Ketika kepala desa ingin menyuguhkan minum pada Noel dan juga Alma, Noel sudah mulai curiga. Maka dari itulah dia ingin kepala desa meminum minuman itu terlebih dahulu. Tetapi kepala desa tidak mau dan bukti kebohongan kepala desa pun akhirnya dijelaskan oleh Noel. Pertama, orang yang berbohong soal jumlah bandit buat menurunkan upah tidak mungkin menyajikan anggur mahal pada mereka. Kedua, ini anggur merah dicium saja udah jelas kalau kualitasnya terjun payung cuy. Berarti anggur ini sudah dibuka cukup lama. Dan itu berlawanan dengan yang dikatakan kepala desa kalau anggur ini dibuat untuk agenda khusus. Ketiga, mereka terlihat bodoh dengan acting yang seperti itu. Padahal memang ingin membunuh. Akhirnya Noel menggunakan skill converse miliknya. Dan kepala desa mengaku bahwa dia memasukkan racunnya setelah menipu. Karena dia berpikir untuk membunuh mereka buat menjaga uang serta peralatan. Anaknya benar-benar tidak menyangka kalau ayahnya seperti itu. Akhirnya sebelum Noel akan mengambil mata dari kepala desa, dia mengatakan bahwa keluarga Gambino adalah pelakunya. Lantas kepala desa ingin pinjam uang dari keluarga Gambino. Mereka adalah mafia. Kalau dia telat bayar, mereka bakal membunuhnya. Noel menyuruh kepala desa jangan meremehkan seeker. Ketika Noel akan mengambil matanya, akhirnya anaknya keluar membawa harta mereka. Sang anak meminta Noel untuk mengampuni ayahnya. Alhasil, dia jadi membenci seeker gara-gara keadaan ini. Seeker ternyata lebih kejam dari dugaannya. Lalu tiba-tiba ada pesawat terbang yang sangat besar lewat di atas mereka. Simbol itu adalah milik klan kuat Regalia. Klan itu adalah klan yang sudah diakui oleh kaisar. Klan itu sangat hebat jika diurutkan berdasarkan kekuatan dan pencapaian mereka. Kepemilikan pesawat juga adalah hak mereka. Klan Regalia ini tidak cuma kuat, tetapi juga cerdas. Ia berpengalaman dan juga banyak harta. Mereka memiliki segalanya dan sudah diputuskan kelompok Noel akan menjadi Regalia kurun dalam waktu setahun. Ternyata Alma sudah membunuh Alcor. Pria itu pun selalu mencari kekuatan dan selalu terpaku pada hasil semata. Dia adalah dewa kematian dalam wujud manusia. Namun dia dikalahkan oleh Overdeath. Ada juga musuh yang tidak bisa dikalahkan olehnya. Kekalahan itu ternyata merusak mentalnya. Alma bukan cucunya, tapi dia adalah putrinya dari wanita yang diculik dari desa. Alma cuma salah satu anaknya. Namun dia menginginkan sosok yang sama seperti dirinya. Hingga sampai waktunya tiba, dia tidak bisa kabur dari rasa takut dan kelelahan. Jadi dia berusaha membuat versi dirinya yang tidak bakal kalah. Dia sangat percaya hal itu akan mampu menghapus catatan buruk masa lalunya. Kekalahannya dari Overdeath membuatnya gila dan membuat semua saudara Alma mati. Pemimpin kultus mengatakan kepada Alma, dia memang kuat, namun kekuatannya ini tidak cocok ada di dalam kultus. Hal yang diucapkan ini harus tetap dirahasiakan. Mereka masih bekerja di bawah kekaisaran bukan berarti berhenti jadi membunuh. Namun pembunuhan yang biasa dilakukan sekarang akan dilangsungkan secara berkelompok. Mereka sudah memiliki masa depan sebagai kelompok dan Alma terlalu berbahaya untuk kultus. Hal itu membuat Alma bersedih. Namun akhirnya pemimpin mengatakan dia bisa menemui cucu dari Overdeath, yaitu Noel. Di dalam penjara yang gelap dan suram, seseorang pria bernama Loki menculik polisi penjaga. Setelah itu dia mengambil pakaiannya dan merubah wujud dirinya menjadi polisi yang diculiknya. Kemudian sang penjaga kembali bertugas menjaga tersangka yang akan dihukum mati. Dia ini adalah pembunuh berantai yang meneror kekaisaran pengendali, yaitu Hugo Coppelius.
Di sisi lain, Noel berlari memutari tembok ibu kota kekaisaran yang harus dicapai dalam 2 jam dengan membawa beban tambahan, dan itu adalah keseharian tiap paginya. Menurut Noel, latihannya dimulai sejak dirinya bilang ingin menjadi seorang seeker, dan kakeknya yang biasanya baik langsung berubah drastis dalam melatih Noel. Dia terus menjalani latihan yang kejam setiap harinya. Beberapa saat kemudian, Noel pergi bersama dengan Alma. Kemudian Noel mengajaknya pergi ke serikat penilaian. Noel menjelaskan di ibu kota, evaluasi dan peningkatan pekerjaan dilakukan di serikat penilaian. Lalu Noel menanyakan tentang tanda peningkatan peringkat milik Alma. Simbol yang akan muncul ketika pekerjaan seseorang sudah siap ditingkatkan. Simbol biasanya akan muncul di dada atau punggung tangan. Setelahnya Noel bertanya apakah Alma benar ingin menjadi seorang assassin. Sebab menjadi seorang assassin ini harus memiliki daya tempur yang meningkat, tapi Noel harus mencocokkan dengan rekan ke depannya. Di kesempatan itulah Noel berpikir dirinya akan menambah seorang rekan. Karena jika Noel dan Alma saja yang menyelam ke abyss, itu akan terlalu berbahaya. Kemudian Noel dan Alma pergi ke toko senjata langganannya yang dikelola oleh seorang dwarf. Menurut Noel, senjata bagus bisa mendorong kekuatan seeker sampai ke puncaknya dan harus merawat senjata secara berkala. Setelah itu, Noel dan Alma pergi ke toko buku skill, toko yang menjual buku khusus untuk mempelajari skill. Kemudian Noel meninggalkan Alma di toko buku skill. Noel mengatakan dirinya akan pergi ke toko lainnya dan memberikan anggaran kepada Alma 1 juta vil hanya untuk membeli buku. Beberapa saat kemudian, Alma membeli sebuah buku berjudul Armor Piercing. Buku itu tentang kemampuan yang bisa mengurangi separuh pertahanan musuh, seharga 800.000 vil. Dan sebuah boneka beruang pengganti Noel yang bisa diperlukannya saat tidur dengan harga 200.000 vil. Berbeda dengan Noel yang tidak membeli apapun karena melebihi anggaran. Padahal terdapat banyak buku skill tentang kemampuan yang bisa melenyapkan undead, pemurnian roh jahat, exorcism seharga 30 juta vil. Setelah itu saat Noel dan Alma sedang duduk di depan restoran menunggu makanan, Noel melihat seseorang yang melewati dirinya dan pergi meninggalkan Alma sendirian. Kemudian Noel bertemu dengan Loki di tempat kumuh untuk melakukan transaksi. Lalu Loki memberikan sebuah surat berisi informasi yang diminta oleh Noel. Loki bertanya apakah Noel yakin akan menjadikan pembunuh yang meneror kekaisaran, yaitu Hugo Coppelius, si pengendali boneka yang bergabung dengannya. Menurut Noel, dirinya sangat yakin jika Hugo tidak bersalah dan menyewa Loki untuk menyelidiki kasus Hugo. Hal itu dilakukan supaya Noel bisa membuktikan bahwa Hugo itu tidak bersalah. Noel mengatakan Loki mendapatkan julukan informan nomor 1 di ibu kota. Maka Loki bisa meniru berbagai wujud seseorang dan bisa menyusup ke segala tempat. Kemudian Noel memberikan upah kepada Loki dan menyuruhnya untuk melanjutkan penyelidikannya. Sebelum pergi, Loki mengatakan kepada Noel jika belakangan ini ada obat berbahaya yang beredar di sekitar ibu kota. Seperti obat mujarab, tetapi memiliki efek yang membuat lepas kendali. Banyak orang yang memulai mengamuk karena peredaran obat itu. Namun Luciano Familier tidak akan tinggal diam kalau obat berbahaya itu tersebar. Loki mendengar info yang menyebarkan obat berbahaya itu sekutu dari Luciano Familier itu sendiri. Menurut Noel, yang menguasai wilayah sekitar adalah Gambino Familier. Dan bos Gambino adalah Albert Gambino yang cukup berbahaya. Di sisi lain, Alma menunggu Noel yang meninggalkan dirinya sendirian di restoran. Saat Alma sedang memakan daging yang dipesannya, seseorang perempuan memanggil namanya. Lalu dia duduk di depan Alma dan membahas tentang Noel yang akan menambah rekannya. Kemudian di tempat lain, Noel berjalan pergi setelah bertemu dengan Loki. Menurut Noel, pemimpin Gambino Familier sebelumnya diserang dan anaknya jadi pewaris. Faktanya pemimpin sebelumnya adalah pria hebat yang melebihi Pinocchio. Saat berjalan melewati para gelandangan, salah satu gelandangan memanggil Noel dan mengatakan uangnya terjatuh. Tetapi Noel tidak ingin menerima uang yang sudah disentuh olehnya. Kemudian saat Noel melanjutkan berjalannya, sang gelandangan berlari dan mendekati Noel.
Noel pun langsung menendang tubuh gelandangan sampai terjatuh. Sang gelandangan tidak menerima jika Noel menendang tubuhnya. Kemudian si gelandangan bersiap untuk bertarung dengan Noel menggunakan tongkatnya. Lalu pertempuran antara Noel dan gelandangan itu pun dimulai. Menurut Noel, gelandangan itu bukanlah seorang amatir jika dilihat dari pukulannya. Noel menebak jika gelandangan itu adalah seorang ninja yang cuma ada di Pulau Timur. Lalu tiba-tiba saja seseorang pria menghentikan pertarungan Noel bersama dengan gelandangan. Setelah itu, seorang pria menghentikan pertempuran bernama Miguel memarahi gelandangan karena sudah melanggar perintah darinya. Miguel mengeluarkan kekuatan dari cincinnya untuk menghukum sang gelandangan. Noel yang melihatnya terkejut dan mengatakan jika kekuatan yang digunakan oleh Miguel ini adalah fakta ketindakan. Item kegelapan yang memaksa seseorang untuk patuh kepada pemegang cincin. Lantas penggunaan pada manusia seharusnya melanggar hukum dengan pengecualian. Setelah itu, Noel mengajukan pertanyaan kepada Miguel dengan mengarahkan pistol ke arah leher Miguel. Ia bertanya dari mana asal Miguel dan tujuannya akan kemana datang ke ibu kota. Lalu Miguel menjawab dirinya datang dari kota yang agak jauh dari selatan, yaitu Soldiran. Dia mengatakan Miguel tidak boleh tinggal di Soldiran karena dipercaya oleh The Albert Family untuk mengelola arena bawah tanah. Tetapi Miguel ketahuan menggelapkan uang milik bosnya dan lari ke ibu kota. Kemudian, menurut Noel, The Albert Family tidak bisa banyak bergerak di wilayah kekuasaan Family yang statusnya di atas mereka. Menurut Miguel, pria gelandangan yang Noel temui ini adalah budak yang Miguel beli dan dididik dari nol. Kemudian Miguel mengajaknya kabur dari Soldiran. Miguel ingin menyuruh gelandangan bertarung di arena bawah tanah ibu kota untuk mendapatkan uang. Kemudian Noel berpikir jika Miguel punya hubungan dengan The Albert Family dan sekarang Miguel adalah seorang buronan. Jika dia membunuhnya, Noel tidak akan dikejar dan jika dia melenyapkan Miguel, pria gelandangan akan jadi miliknya. Di tempat kumuh yang kotor, Noel memasukkan pistol ke dalam mulut Miguel. Lalu Noel menembaknya di atas kepala Miguel dan menyuruhnya untuk pergi dalam waktu 10 detik. Miguel berlari dan mengajak Kouga sang pria gelandangan yang pingsan. Menurut Noel, Kouga bisa saja membunuh tuannya yang kejam dan meraih kebebasan. Seorang yang diinginkan Noel bukanlah anjing peliharaan, melainkan serigala yang ganas. Beberapa saat kemudian, Noel datang ke restoran untuk menemui Alma yang sedang bersama dengan Licia. Lalu Licia menanyakan kepada Noel apakah Noel berhasil merekrut anggota baru yang menjanjikan karena Noel tidak akan terlalu lama pergi. Kemudian Noel mengatakan dirinya tidak bertemu dengan seseorang yang membuatnya tertarik. Dia hanya fokus dengan urusan lain dan menanyakan tentang obat berbahaya yang memiliki efek samping yang akan membuat gila si pemakai pada Alma dan Licia. Setelah Licia pergi untuk berangkat bekerja, namun sebelum pergi Licia mengajak Alma untuk datang minum teh bersamanya lain kali di kafe-kafe terenak. Dia harus akrab dengan Alma, bukan seseorang rekan kerja, melainkan sebagai seorang teman. Di sisi lain, Miguel dan Kouga ditangkap oleh Albert Gambino dan dibawa ke ruangannya. Lalu menurut Albert, dia akan menyerahkan Miguel bersama Kouga sebagai boneka mainan. Tidak hanya itu saja, daging Miguel akan dikuliti hidup-hidup dan dagingnya akan dijadikan ham atau sosis. Baru setelahnya dikirim ke The Albert. Setelah itu, seorang nasabah yang telah telat membayar utang, kepala desa Mins datang ke ruangan Albert. Menurut Albert, kepala desa Mins berpikir akan membayar utang, tetapi semua hartanya malah dirampok oleh seeker yang bernama Noel. Dan kepala desa Mins mengatakan kalau istri dan putrinya ini disekap oleh Noel, mata kanannya pun ditusuk. Maka dari itu, dirinya tidak punya pilihan selain menyerahkan uangnya. Kemudian Noel berkata daripada memberi uang untuk membayar utang ke keroco seperti Gambino Family, lebih baik buang saja kecomberan. Jadi Noel mengambil semua uangnya. Kemudian Albert mengatakan dirinya akan menghukum seeker bernama Noel Stolen itu dengan palu keadilan. Tenggat utang kepala desa ini ditunda dahulu. Selanjutnya giliran kepala desa yang akan dihukum.
Terlepas dari alasannya, kepala desa sudah melanggar janji dengan Albert. Kalau begitu, kepala desa harus bertanggung jawab dan berpikir untuk mengambil tangan kanannya. Setelah itu, Albert menyuruh Koga yang pekerjaannya ahli pedang panjang untuk memotong tangan kanan kepala desa memakai tongkat kayu. Kemudian Koga mengambil tongkat dan langsung memotong tangan kanan kepala desa yang dilihat oleh Albert di depan matanya. Albert memutuskan untuk menjadikan Koga sebagai budaknya. Setelah itu Koga mengganti pakaiannya di ruangan yang sudah dijaga. Menurut Koga, sejak lahir dia adalah sosok yang tidak dibutuhkan siapapun. Ayahnya adalah pedagang yang makmur dan ibunya adalah wanita yang cantik jelita. Di kemakmuran itu ada satu hal yang diinginkan oleh pasangan suami istri, yaitu seorang anak. Tetapi ibu Koga dilecehkan oleh seorang bandit dan melahirkan seorang pewaris. Akibat kejadian itu, mental ibu Koga menjadi tidak stabil karena suaminya tidak menerima anak yang dilahirkan oleh istrinya. Kemudian ibu Koga bunuh diri dan meninggalkannya sendirian. Lantas beberapa tahun kemudian, Koga yang sudah menjadi anak remaja, sayangnya dia tidak diterima oleh siapapun. Di suatu pagi, Koga terbangun di kapal tanpa tahu apa-apa, dan dia menyadari jika Koga sudah dijual sebagai budak, lalu bertemu dengan Miguel. Di sisi lain, Noel datang ke tempat Loki yang mendadak memanggilnya. Loki memberitahu kepada Noel jika nyawa Noel ini sedang diincar oleh Gambino Familiae, yang dipercaya akan perkataan kepala desa Mins. Lalu menurut Loki, Albert adalah anak haram pemimpin sebelumnya dan baru bergabung ke Gambino Familiae setelah dewasa, kemudian menjadi pewaris. Beberapa saat setelahnya, Noel mendengar ada seseorang dengan perlengkapan tempur datang ke arahnya. Di kesempatan itulah Noel menyadari Loki telah menjual Noel kepada Gambino Familiae. Loki mendapatkan banyak uang setelah menjual Noel dan berencana pergi ke negara lain, lalu memulai lagi dari awal. Setelah itu Noel mengeluarkan senjatanya dan berniat untuk membunuh Loki. Tetapi Noel berubah pikiran dan menyuruh Loki untuk pergi. Lalu mengatakan jika Loki ini tidak perlu pergi dari ibu kota karena Noel akan menghancurkan Gambino Familiae. Kemudian Noel meminum ramuan tarung yang efektif dalam kurun waktu 10 menit. Beban di tubuhnya memang berat, tetapi daya tarungnya akan meningkat drastis. Setelah itu Koga terkejut karena orang yang ditemui sebelumnya itu adalah Noel Stolen. Lantas dia mengatakan dirinya tidak mau bertarung karena Koga memiliki utang setara 1 koin perak yang diberikan oleh Noel. Lalu tiba-tiba Koga mengatakan nama lengkapnya yaitu Koga Tsukushima. Pekerjaannya adalah ahli pedang panjang peringkat C dan keahliannya adalah memanipulasi tebasan. Noel yang mendengarnya pun memperkenalkan diri juga kepada Koga agar adil. Dia mengatakan Noel Stolen adalah juru bicara dengan keahlian memakai kemampuan tanpa menggunakan daya sihir dan juga pewaris tekad serta kemampuan dari pahlawan terhormat Over Death. Setelah itu pertarungan yang sengit pun dimulai antara Noel dan Koga. Kemudian setelah pertempuran yang panjang, Noel terjatuh karena jembatan hancur akibat pedang Koga. Di bawah langit malam yang gelap, pertempuran antara Noel dan Koga semakin intensif. Dengan pedang panjang Koga, dia berhasil menjatuhkan Noel. Menurut Koga, Noel adalah musuh tersulitnya selama ini. Dengan sigap, Noel memegang pedang panjang Koga yang ada di hadapannya dan menyuruh Koga untuk tidak mengkasihani musuhnya. Sebab Albert Gambino tidak akan memaafkan Koga jika Koga melepaskan Noel. Kemudian muncul Alma yang datang membantu Noel. Setelah Noel memanggilnya melalui link, pertempuran kembali dimulai. Alma langsung menyerang Koga dengan kecepatannya. Lalu Koga mengeluarkan teknik harmoni jiwa, teknik mempertajam panca indera dengan menutup mata. Itulah mengapa serangan pembuta milik Noel tidak berfungsi kepada Koga. Noel berpikir harusnya dia sudah memahami di atas langit masih ada langit. Masih ada wilayah yang tidak akan bisa dicapai oleh juru bicara sepertinya. Dan Noel tidak akan ragu dan gundah lagi. Sebab jalan yang harus ditempuhnya hanya ada satu, yaitu menjadi yang terkuat dengan memerintah orang terkuat. Beberapa saat kemudian, pertarungan Koga dan Alma semakin ketat. Noel menembakkan pistol ke arah langit, lalu menyuruh Alma dan Koga untuk mundur. Sebab penjaga akan datang karena sinyal suar yang dilakukan oleh Noel.
Jika misi Koga gagal dan tertangkap oleh penjaga, Albert pasti akan mengamuk. Setelah itu, Koga kembali ke ruangan Albert. Koga menerima hadiah yang berisi kepala Miguel dari Albert. Menurut Albert, Miguel yang bertanggung jawab atas gagalnya misi Koga. Tetapi tidak ada kesempatan selanjutnya karena tidak ada lagi yang bisa jadi pengganti Koga. Kemudian Koga mengatakan pesan yang diterimanya dari Noel untuk Albert. Motonya adalah balas 1000 kali lipat. Gabino Familie pasti akan Noel hancurkan kalau tidak mau itu terjadi. Jangan ciut dan bunuh Noel dengan tangan Albert sendiri. Albert yang mendengarnya merasa tertantang dan menyuruh Laios untuk mengumpulkan para petarung. Setelah itu, mereka pun akan mencari Noel dan memutilasinya. Lantas Noel mengatakan kepada Laios, dia adalah orang yang hebat, juru bicara yang disebut pekerjaan terlemah bisa seimbang melawan Koga. Noel pasti sudah banting tulang supaya bisa sampai ke tingkat itu. Dan cahaya matanya seolah mengatakan Noel akan jadi pria yang tidak akan kalah dari siapapun. Mata Noel bersinar karena Noel percaya pada kemenangannya sendiri. Kemudian Laios bertanya kepada Koga, apakah dia terpesona dengan Noel? Terpesona oleh kemampuan seseorang dan ingin mengikuti jejaknya. Dia bertanya karena Laios pernah merasakan perasaan itu. Di sisi lain, Albert bersama para pasukan bersenjata lainnya menemui Noel yang sedang berada di restoran bersama dengan Alma. Kemudian Noel mengatakan kepada Albert dia masuk ke Gambino Familie setelah tumbuh dewasa. Sepertinya pemimpin sebelumnya tidak pandai mendidik anjing peliharaan. Albert hanya berani menggonggong hanya saat rekannya ada di sisinya. Lalu saat Albert ingin menyerang Noel menggunakan pisau, pemilik restoran datang dan menyuruh Albert untuk tidak membuat masalah di restoran. Sebab tempatnya adalah kedai khusus seeker. Orang luar tidak boleh bersikap sembarangan karena para seeker memiliki harga diri. Kemudian Albert memberikan perintah kepada Laios untuk membunuh semua seeker yang berada di kedai. Tetapi Laios mengatakan jika itu adalah perkara mudah. Tapi bagaimana dirinya harus melapor kepada Luciano? Karena Luciano sudah mengawasi Albert perkara obat, ditambah lagi jika membantai para seeker negara tidak akan tinggal diam. Lalu Noel yang mendengarnya tertawa dan mengatakan Albert tidak punya wawasan dan ambisi untuk jadi kepala organisasi. Dengan lantang Noel memberitahu Albert anggur yang diminum oleh Albert sudah diberi racun oleh Noel. Saat dia melihat Albert datang ke kedai, setelah itu Albert langsung keluar dari kedai dan menyuruh para penjaganya untuk membawanya ke dokter. Beberapa saat kemudian, Laios yang masih berada di dalam kedai mengatakan pada Noel, racun yang ada di dalam anggur hanyalah gertakannya saja. Setelah itu dia memberikan uang untuk anggur yang Albert minum dan menyuruh Noel untuk pergi dari ibu kota. Jika tidak, Laios akan membunuhnya. Segeralah Noel bersama dengan Alma keluar dari ibu kota. Tetapi mereka akan kembali ke ibu kota seminggu lagi sesuai rencana yang dibuat. Kemudian Noel dan Alma berpisah untuk melakukan urusannya masing-masing. 1 minggu telah berlalu. Noel dan Alma kembali ke ibu kota dan bertemu dengan Albert bersama para pasukannya untuk memulai pertempuran. Saat Albert memberikan perintah kepada pasukannya, mereka semua hanya diam dan tidak bergerak. Sebelumnya Noel pergi keluar ibu kota untuk menyelidiki tentang Albert dan bertemu dengan Loki. Menurut Loki, ibu Albert menikah dengan pria lain, maka Albert bukanlah anak haram pemimpin sebelumnya. Ibu Albert memang punya hubungan dengan pemimpin sebelumnya, tapi itu jauh sebelum menikah. Kemungkinan Albert bukanlah anak haram dari pemimpin sebelumnya. Sang pemimpin menerima ibu Albert karena dimintai tolong dan menerima semua kebohongan bahwa Albert adalah puteranya. Kemudian dia menyuruh Loki untuk menyelidiki kematian pemimpin sebelumnya untuk mengalahkan Albert. Para pasukan Albert sudah mengetahui fakta tentang Albert yang sudah diberitahukan oleh Noel. Kemudian Laios memperlihatkan surat yang berisi tentang kematian pemimpin sebelumnya. Jika pemimpin sebelumnya mati karena diracuni oleh Albert itu sendiri. Menurut Noel, dokter yang melihat kematian pemimpin sebelumnya sudah bersaksi. Ada beberapa gejala yang mencurigakan, tetapi Albert menyuapnya untuk menghilangkan segala bukti. Tingkah yang dilakukan oleh Albert saat di kedai seolah mengakui Albert pernah melakukannya. Juru bicara punya kemampuan yang berguna. Noel bisa secara paksa membuat orang mengakui tindak kriminal yang dilakukannya. Noel menggunakannya pada dokter yang disuap oleh Albert.
Setelah itu, Laios mengatakan jika dia tidak akan patuh lagi pada Albert. Albert tidak memiliki kehormatan dan keadilan karena telah membunuh pemimpin sebelumnya. Tetapi untuk menghormati keputusan pemimpin sebelumnya, Laios memberikan satu kesempatan terakhir buat Albert. Dia akan bertarung 1 lawan 1 dengan Noel. Jika menang, Laios akan mengakui Albert sebagai bos secara resmi dan Albert diizinkan untuk memilih satu petarung agar bisa menggantikan Albert duel dengan Noel. Lalu tiba-tiba datang Finocchio Barzini untuk menjadi saksi resmi duel. Tentu saja Noel yang memanggilnya. Wilayah ibu kota hancur karena obat terlarang dan kondisi menguntungkan Finocchio yang ingin Gambino lenyap. Selama bisa mengalahkan Albert dalam duel, Noel akan mendapatkan hadiah 5 juta vil dan dari Finocchio. Kemudian Albert memilih Koga sebagai penggantinya dalam bertarung. Lalu pertarungan ketiga kalinya oleh Koga dan Noel pun dimulai. Setelah itu Koga mengeluarkan teknik kilatnya, kemampuan yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan hunusan. Kalau sembarangan masuk ke jangkauannya, Noel akan terbelah menjadi 2. Tetapi itu tidak perlu ditakuti oleh Noel, karena dia sudah menanam benih pembalik kemenangan. Kemudian Noel melemparkan pistolnya dan berganti jadi pisau. Lalu Noel mulai maju dan menangkis pedang Koga menggunakan ototnya. Sejak awal rencana Koga memang untuk membuat Noel lengah. Setelah itu Noel pun mengeluarkan teknik raungan guntur yang membuat Koga jatuh dan kalah. Menurut Koga sejak kecil dia takut melawan. Koga cuma pembawa sial yang tidak diinginkan. Tidak ada yang berharap padanya dan Koga juga tidak boleh berharap. Sejak jadi gladiator, Koga bertarung hanya untuk bertahan hidup. Ironisnya pertarungan hidup dan mati itu membuatnya menjadi kuat. Meski sudah mengasah kemampuan, Koga tetap saja lemah dan hanya bisa menunggu perintah. Tetapi Noel berbeda. Meski punya pekerjaan terlemah yaitu sebagai juru bicara, Noel senantiasa bermental pemenang. Apa yang Noel korbankan untuk mendapatkan mata penuh percaya diri itu? Dan jika Koga jadi seperti Noel, apakah Koga akan bertarung mendapat kebebasan dan berani melawan ayahnya? Akhirnya Koga mengerti jika dirinya ingin menjadi seperti Noel yang kuat. Setelah pertempuran, Alma mengobati luka Noel dan mengatakan jika Noel bodoh karena dia menggunakan raungan guntur. Teknik tendangan ke dada lawan menyebabkan shock jantung untuk melawan petarung lini depan. Dan seharusnya Noel memberikan perintah kepada Alma sebagai rekannya dan bertarung adalah tugasnya. Kemudian Finocchio datang ke ruangan untuk berbicara 4 mata dengannya dan menyuruh Alma untuk keluar. Lalu tanpa basa-basi, Finocchio mengajak Noel untuk masuk ke Gambino Familie. Noel bahkan boleh menjadi ketua Gambino Familie. Tetapi Noel langsung menolaknya karena dia tidak mau berada di bawah perintah orang lain tanpa terkecuali. Tiba-tiba, Finocchio dengan pekerjaan tipe scout peringkat A, Punisher dengan kemampuan uniknya. Finocchio mengambil jantung Noel dan menaruhnya di atas tangannya sendiri. Setelah itu Noel merasakan tidak ada detak jantung di tubuhnya. Finocchio menggunakan kemampuan Judgment. Syarat aktivasinya adalah menolak permintaannya 2 kali berturut-turut. Jika syarat itu terpenuhi, Finocchio bisa mencabut jantung musuh secara paksa. Lantas Finocchio mengambil jarak 5 meter atau meremas jantung secara paksa. Noel akan mati di tempat. Menurut Finocchio, Noel pasti akan membawa bencana ke Luciano Familie. Untuk mengantisipasinya, Finocchio memberikan satu kesempatan terakhir kepada Noel agar mau menerima ikrar cangkir di Luciano Familie. Kemudian, Noel mendekati Finocchio dan mengatakan jika ingin membunuhnya, sekaranglah waktunya. Tetapi setelah membunuh Noel, Finocchio akan kehilangan harga diri sebagai afiliasi Luciano Familie dan bos Barzini Familie. Karena membunuh orang yang akan merepotkan di masa depan. Kemudian Finocchio mengembalikan jantung Noel dan pergi meninggalkannya. Setelah itu Albert bersujud kepada Finocchio agar membantu dirinya. Lalu Finocchio menjawab dia akan merawat Albert di peternakan babi. Kaki dan tangan Albert akan dipotong dan merangkak layaknya babi. Tidak hanya itu saja, para penjaga membawa Albert untuk pergi bersama dengan Finocchio. Keesokan harinya, Koga menemui Noel untuk menjadikan Noel sebagai majikannya. Tapi Noel menolaknya karena di dunia Seeker, kekuatan Koga itu masih kasta terbawa dan mengatakan keinginannya yaitu Noel ingin berdiri di puncak semua Seeker. Maka dari itu, Noel tidak butuh anjing peliharaan yang takut kepada majikan. Tetapi Noel membutuhkan serigala yang garang lalu menanyakan keinginan sebenarnya Koga.
Koga menjawab jika kehidupannya selalu dimanfaatkan orang lain. Meski Noel bilang Koga bebas, dia bingung harus bagaimana. Tetapi ada satu hal yang Koga pahami, Koga ingin melihat Noel meraih mimpi itu di sampingnya. Kalau Noel ingin serigala garang, jalan itu yang akan Koga ambil. Jadi Koga memohon untuk menjadi rekan Noel. Kemudian Noel mengulurkan tangannya dan menyambut sang ahli pedang panjang, Koga Fukushima di Blue Beyond. Beberapa saat kemudian, Noel memberikan perintah kepada Alma dan Koga untuk pertempuran dengan para abis goblin magi. Setelah pertempuran selesai, Noel memperingati Alma untuk tidak bertindak di luar perintahnya. Dia memuji atas debut pertama pertempuran. Noel mengatakan lewat pertarungan barusan, dia meyakini sesuatu. Alma dan Koga memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk mendirikan klan. Maka dari itu Noel ingin menyerahkan formulir pendaftaran begitu kembali ke ibu kota. Karena kalau mempunyai klan, Noel dan anggotanya akan dapat misi jelajah abis langsung dari negara. Lantas, mereka tidak perlu membayar perantara klan lagi. Jadi semua upah akan langsung masuk ke dompetnya. Setelah itu muncul tanda naik peringkat B yang ada di tangan Noel. Noel berpikir dengan tanda itu, dia makin dekat dengan tujuannya. Mulai dari sekarang, Noel akan membawahi orang yang terkuat dan mendirikan klan yang terkuat menuju puncak Regalia 7 bintang yang berkilau. To be continue. Buat kalian yang masih penasaran dengan bagaimana kelanjutannya, silahkan terus stay tune aja di channel Dokter Anime bersama Mang OP. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat yang baru join. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.